Halo guys, seorang teman berkata begini, bro harusnya kita berterima kasih nih kepada para mahasiswa yang menuntut ke MK kemarin soal presidensial threshold. Ya oke lah kita berterima kasih. Tapi apakah sungguh MK melakukan ini untuk kita atau untuk yang lainnya? Seperti peluang Gibran di 2029 misalnya. Ya, keputusan MK ini memang mengubah peta politik ya. Keputusan mengejutkan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi baru saja dilakukan ya dengan mengeluarkan putusan yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20% karena threshold ini dianggap sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum gitu dan hak politik rakyat begitu katanya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Nah, Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Ya, sebelumnya banyak pihak termasuk Yusril sendiri telah mengajukan judicial review terkait ketentuan ini. Tapi selalu ditolak. Nah, menurut Ketua MK nih Pak Anwar Usman, Jokowi katanya selama ini menolak penghapusan presidensial threshold. Ya, namun tiba-tiba ada keputusan mendadak dan akhirnya menjadi fenomena yang mengubah landscape politik kita. Nah, ini akan berdampak terhadap koalisi dan partai politik tentunya dengan dihapusnya presidensial threshold ini, koalisi partai tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk mencalonkan presiden. Bahkan partai baru sekalipun sekarang bisa mengusung calon presiden atau wakil presiden mereka sendiri. Dan ini berarti bahwa pilihan pemilih tidak hanya bergantung pada partai, tetapi lebih kepada tokoh yang dianggap layak. Misalnya jika Anies Baswedan atau Ahok gitu, atau apalagi kalau misalnya mereka bersatu gitu, lalu didukung oleh partai seperti Partai Buruh, Partai Amanah misalnya, mereka bisa jadi pesaing serius di Pilpres mendatang. Lalu bagaimana dengan Gibran yang digadang-gadang sebagai calon potensial untuk 2029? Ya, kita ngobrol-ngobrol iseng-iseng soal Pilpres 2029 lah. Nah, Gibran ini sepertinya memang punya peluang besar untuk maju sebagai calon presiden. Sebagai putra Jokowi, mantan kepala daerah yang dulu dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Ya, Gibran selama ini telah berusaha membangun citra positif di mata publik. Tapi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo sebagai incumbent presiden ya juga tidak bisa dianggap remeh ya. Meskipun Prabowo memiliki dukungan kuat dan sumber daya yang besar, saya rasa kondisi ekonomi global yang tidak menentu bisa menjadi batu sandungan juga bagi popularitasnya nanti. Nah, spekulasi tentang pengaruh politik keputusan MK ini memunculkan berbagai spekulasi lah mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik ini semua. Apakah ada tekanan dari Presiden Prabowo atau bahkan Jokowi? Beberapa analis berpendapat bahwa langkah ini mungkin merupakan bagian dari strategi untuk memfasilitasi pencalonan Gibran di tahun 2029. Nah, dengan tidak adanya undangan dari partai besar untuk Jokowi atau Gibran sebagai pemimpin partai, situasi ini bisa jadi mendorong mereka untuk mencari alternatif lain. Gibran dalam arena politik kita lihat ya selama ini dia aktif dalam berbagai acara politik populis ya, seperti program makan siang gratis segala macam uji cobanya yang memberikan memberikan bantuan misalnya kepada korban bencana. Dia juga terlihat dekat dengan tokoh-tokoh agama, berusaha dekat dengan masyarakat. Nah, langkah-langkah ini menunjukkan upaya Gibran untuk menjaga citra positifnya di tengah isu-isu sosial yang lebih besar. Namun, dunia politik ini kan sangat dinamis ya. Persaingan akan semakin ketat seiring dengan semakin dekatnya Pilpres 2029. Nah, dalam politik kekuasaan, setiap aktor harus siap menghadapi berbagai risiko, termasuk dari orang-orang yang terdekat sekalipun di kalangan terdekat mereka sendiri. Prabowo dan Jokowi tentu menyadari soal dinamika ini. Nah, keputusan MK ini ya yang menghapus
presidensial threshold ini membuka jalan baru bagi calon-calon presiden seperti Gibran untuk maju tanpa terikat pada koalisi partai besar. Nah, meskipun situasi politik saat ini terlihat menjanjikan bagi Gibran, tapi tantangan besar tetap ada di depan mata. Bagaimana ia akan memanfaatkan momentum ini dan menghadapi persaingan di Pilpres 2029. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita tunggu ya. Salam.